Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat dimanapun berada, kitab ini biasanya saya dan teman-teman santri Keleleran itu mengkajinya setiap hari Selasa malam. Di episode kali ini saya akan membaca kitab ini dan terjemahannya sekalian. Barangkali teman-teman di rumah, sahabat-sahabat semuanya ada kitabnya, bisa belajar bareng-bareng sama saya. Untuk tema kita tepatnya di halaman 93, Qissatu Ibrahim Al-Khalilu alaihi salam. Kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Qissatu Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Kisah Nabiullah Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Huwa Ibrahimu ibnu Tarakh, ibnu Mahur, ibnu Saruh, ibnu Ra'u, ibnu Falil, ibnu Abir, ibnu Shalikh, ibnu Al-Fakhshaz, ibnu Sam, ibnu Nuh alaihi salam. Nabiullah Ibrahim itu ibnu Tarakh, putra dari Tarakh. Tarakh ini nama lainnya atau kunyahnya adalah Azar, yang disebutkan di dalam Al-Quran, nanti kita bahas. Tarakh itu putra dari Mahur, Mahur putra dari Saruh, Saruh putra dari Ra'u, Ra'u ini putra dari Falil, Falil itu putra Abir, Abir putra Shalikh, Shalikh itu putra Al-Fakhshad, dan Al-Fakhshad ini putranya Sam. Kita tahu Sam itu putra dari Nabiullah Nuh alaihi salam. Hada nassu ahlil kitabi fi kitabihim. Riwayat ini, yakni tentang silsilah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu berasal dari kitab ahli kitab, yaitu kitabnya, kitab di Zabur yang ada di Injil, dan juga ditulis di dalam kitab Taurat. Riwayat ini juga banyak yang disebutkan oleh para ahli sejarah, terutama sejarah Islam. Di antaranya adalah Ibnu Asakir dan Ibnu Jarir At-Tabari, termasuk juga Ibnu Katsir ini, itu meriwayatkan nasab yang sama. Wa hukiya al-Hafidh Ibnu Asakir fi tarjamati Ibrahim al-Khalil. Ibnu Asakir di dalam kitab Tarikh Dimashq menyebutkan satu bab khusus tentang kisah biografi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Riwayat yang diusung oleh Al-Hafiz Ibnu Asakir ini itu an Ishaq ibni Bashir ibnu Al-Kahili. Jadi diriwayatkan dari Ishaq bin Bashir Al-Kahili, sahibu kitab Al-Mubtada', seorang penulis karya yang biasa kita sebut namanya Al-Mubtada'. Apa riwayat itu di dalamnya? Yaitu anna isma ummi Ibrahim, sesungguhnya nama ibu Nabi Ibrahim di dalam kitab itu disebutkan namanya adalah Amilah, ibu Amilah. Thumma awrada anhu fi khabarin, kemudian beliau juga, Ibnu Asakir, menyebutkan khabar, kisah tentang wiladatiha lahu, bagaimana proses kelahiran Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini di bawah ibu Amilah tadi itu. Hikayatan tawilatan, kisah itu beliau paparkan cukup luas, cukup panjang di dalam kitab Tarikh Dimashq. Nanti kita kapan-kapan bisa ya membacanya, bagaimana kelahiran Nabi Ibrahim itu di dalam kitab Tarikh Dimashq karya Ibnu Asakir.
Kemudian Ibnu Katsir menukil satu riwayat dari Al-Kalabi. Waqala Al-Kalabi berkata, ismuha Buna bintu Karabna bintu Kurthi min Bani Al-Fakhshad ibn Sam ibn Nuh. Kalau tadi kan, kalau dari riwayatnya Ibnu Asakir itu namanya Amila. Kalau dari riwayatnya Al-Kalabi, nama ibu dari Nabiullah Ibrahim itu bukan Amila tapi Buna bint Karabna bin Kurthi, masih dalam turunan Al-Fakhshad. Kita tahu Al-Fakhshad itu anak keturunan dari Sam bin Nuh. Ini riwayat dari Al-Kalabi. Warawa Ibnu Asakir min ghairi wajhin an Ikrimata annahu qala. Di dalam kitab Tarikh Dimashq, Ibnu Asakir juga meriwayatkan dari Ikrimah, dan ini riwayatnya sangat beragam ya, tidak hanya satu riwayat tapi mengacu kepada hal yang sama. Apa riwayat itu? Ikrimah berkata, kana Ibrahim alaihi salam yukna Abu Dhaifan. Ikrimah berkata bahwa Nabiullah Ibrahim itu punya julukan, yaitu Abu Dhaifan. Abu Dhaifan itu menyatakan makna seseorang yang sangat gemar, yang sangat senang menyambut tamu, menghormati tamu, lalu memberikan apa yang dia punya untuk tamu itu. Bahkan dalam riwayat disebutkan Nabiullah Ibrahim itu tiadalah makan kecuali beliau makan bersama tamunya. Seandainya hari ini misalnya beliau tidak ada tamu, maka beliau akan mencari tamu, mencari orang yang bisa diajak untuk makan bersama. Itu makanya Nabiullah Ibrahim dipanggil dengan Abu Dhaifan. Kemudian walamma kana umru Tarakh 75 sanatan, ketika bapaknya Nabi Ibrahim itu berusia 75 tahun, wulida lahu Ibrahim alaihi salam wa Nahur wa Haran wa wulida laha Haran wa wulida li Haran Lut. Ketika Tarakh atau Azad itu berusia 75 tahun, dan ia baru punya anak. Anak pertamanya adalah Nabiullah Ibrahim ini. Anak kedua yaitu Nahur. Anak ketiga adalah Haran. Nah, Haran ini adiknya Nabi Ibrahim punya anak namanya Lut, yaitu Nabi Lut alaihi salam. وهذا وعندهم أن إبراهيم عليه السلام هو الأوسط. Menurut riwayat lain, Nabi Ibrahim ini anak kedua, yang artinya ada Nahur, ada Haran. Nabi Ibrahim Awsat, berarti di tengah, berarti anak yang kedua. Wa anna Haran mata fi hayati abihi fi ardihi allati wulida fiha. Wahia ardul kaldaniyina ya'nuna arda Babila. Adiknya Nabi Ibrahim, Haran, yang punya anak Nabi Lot itu meninggal lebih duluan. Dan ketika meninggal itu Tarakh itu masih hidup. Haran itu dimakamkan di tanah kelahirannya, yaitu di bumi Babil, negeri Babil, negeri yang dihuni oleh kaum Kaldaniyun. Wahada huwa sahih al-mashhur 'inda ahli siyar wal tawarikh wal akhbar. Apa yang sudah disebutkan dari itu, bahwa Nabiullah Ibrahim itu memiliki dua saudara yang lain, yaitu Haran dan Haran. Kemudian Haran memiliki anak Nabi Lut alaihissalam. Itu adalah riwayat yang paling sahih. Dan Nabi Ibrahim dilahirkan di Kaldan.
Wasahhaha dzalika al-Hafidz Ibnu Asakir. Riwayat ini juga disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir di dalam kitab Tarikh Dimashq beliau. Ba'dama rawa min tariqi Hisham ibni Ammar, terutama saat beliau setelah meriwayatkan tentang kelahiran sosok Nabiullah Ibrahim ini, namun dari jalur periwayatan Hisham bin Ammar an al-Walid an Sa'id bin Abdul Aziz an Makhul an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Itu riwayat dari jalur Hisham bin Ammar, dari Al-Walid, dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Makhul, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, Wulida Ibrahim bi Ghuta, Dimashq. Nabi Ibrahim menurut riwayat ini dilahirkan di sebuah daerah yang namanya Ghuta. Itu daerah yang ada di negeri Syam atau Damaskus. Fi qaryatin yuqalu laha Barza fi Jabalin. Yaitu satu daerah, satu desa yang biasa disebut dengan Barza fi Jabalin. Barza itu adalah satu jalan yang berkelok-kelok dan itu naik ke atas. Nah, yuqalu lahu, tempat yang jalannya berkelok-kelok ini itu biasa disebut dengan daerah Qasiyun. Thumma qal, lalu Ibnu Asakir berkata, was-sahih annahu wulida bi Babila, bahwa yang benar, yang sahih adalah Nabi Ibrahim dilahirkan di negeri Babilonia. Wa inna manusiba ilaihi hadzal maqam, Nabi Ibrahim dinasabkan, disandarkan kelahirannya pada Qasiyun itu karena ada satu hal, bahwa li'annahu shalla fihi idza jaa mu'inan lil-Luti alaihi salam. Beliau ketika pernah datang ke Qasiyun itu, dan beliau di sana menjalankan sholat. Beliau datang ke Qasiyun itu dalam rangka membantu dakwah saudaranya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Karena itulah kemudian ada beberapa ulama yang menisbahkan Nabi Ibrahim itu lahir di Qasiyun. Tetapi yang paling sahih, mayoritas ulama menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim lahir di Babilonia atau di Irak ya. Qalu, para ulama ahli sejarah mengatakan, fatazawwaja Ibrahimu Sarata. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengan sosok wanita yang namanya biasa kita kenal dengan Sarah. Qalu wa kanat Saratu akiran la talid. Para ulama mengatakan bahwa ibunda Sarah itu akiran, sosok wanita yang tidak bisa melahirkan anak. Qalu, mereka juga mengatakan, para ulama, wantalaqa tarukh bibnihi Ibrahim wa imra'atihi Sarata wa ibni akhihi Luta ibn Haran. Setelah itu Tarah meninggalkan kota Babilonia, pindah hijrah bersama Nabiullah Ibrahim, bersama Sarah, juga bersama Lut alaihissalam. Fakharaja bihim min ardi Kaldaniyina, mereka itu meninggalkan negeri Kaldani, Babilonia ya, ila ardi Kan'aniyina, menuju ke sebuah negeri yang dihuni oleh kaum Kan'aniyin. Fanazalu Harrana, sesudah sampai di negeri Kan'aniyin, beliau sampailah di sebuah daerah yang biasa disebut dengan Harran.
Kemudian famata fiha Tarakh wa lahu 250 sanatan. Di Harran itu pula Tarakh itu meninggal dunia, dan dia saat meninggal dunia itu usianya adalah 250 tahun. Sebetulnya usia yang sangat panjang ya kalau dibanding dengan usia manusia di era kita sekarang. Wa hadha yadullu ala annahu lam yulad bi Harran. Pendapat ini menjadi dalil, menjadi satu burhan ya bahwa Nabi Ibrahim tidak dilahirkan di Harran, tetapi dilahirkan di Babilonia. Nah, Harran itu tempat hijrah beliau bersama keluarganya dari Babilonia menuju negeri kaum Kan'aniyin, yaitu di Harran itu. Wa innama mauliduhu bi ardi kaldaniyina wa hiya ardu Babil wa ma walaha. Jadi beliau tidak dilahirkan di Harran tetapi di kota Babilonia. Thumma irtahalu qasidina arda Kan'aniyina. Setelah dari Babylon, hidup di Babilonia, barulah mereka sekeluarga menuju ke bumi Kan'aniyin. Lalu wahia biladu Baitul Muqaddasi, satu daerah, satu negeri yang itu disucikan ya, Baitul Muqaddas, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqamu bi Harran wa hiya ardul kaldaniyina fi dzalika zaman, yaitu satu daerah yang muqaddas yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu yang memegang kekuasaan, yang isti'mar, yang istikhlaf di daerah itu adalah kaum Kan'aniyin. Lalu وكذلك أرض الجزيرة والشام أيضا وكانوا يعبدون الكواكب السبعة. Tidak hanya itu ya, tapi juga Nabi Ibrahim ke Jazirah, juga ke Syam, Damaskus, dan di perjalanan-perjalanan itu seluruhnya Nabi Ibrahim menyaksikan bahwa وكانوا يعبدون الكواكب as-sab'ah. Mereka rata-rata menyembah al-kawakib as-sab'ah. Artinya penduduk Kan'an, Harran itu mayoritasnya adalah semuanya itu menyembah kawakib as-sab'ah, yaitu 7 planet itu. Wallazi ammaru madinata Dimashq kanu ala hadha at-tin, dan mereka itu ammaru menempati, memanfaatkan Madinatu Dimashq sebagai penduduk kota Damaskus kuno ya. Wa kanu ala hadha ad-din, mereka hidup dengan agama yang mereka yakini itu. Lalu يستقبلون القطب الشمالي ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال والمقال. Di sana mereka menyembah 7 planet itu. Penyembahannya diantaranya adalah kiblat mereka menghadap ke arah selatan, shimal. Nah, di antara cara penyembahan mereka di sini disebutkan itu bisa dengan atau melalui al-fa'al atau al-af'al, aktivitas fisik, ritual fisik, juga al-maqal, juga ritual yang bersifat dengan audio. Artinya ada puji-pujian, ya, juga ada gerakan-gerakan fisik yang itu sebagai bentuk penyembahan mereka terhadap kawakib itu atau planet-planet yang ada di angkasa.
Kemudian walihada kana ala kulli babin min abwabi Dimashq as-sab'ah al-qadimah haykalun likawkab minha wa ya'maluna laha a'yadan wa qarabina. Ketika mereka mayoritasnya menyembah Kawakib as-sab'ah itu, maka di pintu gerbang kota Haran, pintu gerbang di Damaskus, ya, di Damaskus itu ada replika 7 kawakib itu, sehingga ketika setiap orang masuk ke sana pasti di gerbang pintu kota itu sudah ada gambar atau replika dari 7 planet itu. Wa ya'maluna laha a'yadan, bahkan tempat itu juga dijadikan sebagai peringatan mereka untuk memperingati hari-hari besar mereka, bahkan juga dijadikan sebagai tempat untuk menyalurkan korban, untuk kurban. Nah, itu yang oleh Nabi Ibrahim dilihat saat beliau ada di kota Haran atau di Damaskus itu. Kemudian وهكذا كان أهل حران يعبدون الكواكب والأصنام وكل من كان على وجه الأرض كان كفارا. Jadi itulah yang dilihat oleh Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya, bersama Sayyidah Sarah dan bersama Nabi Lut alaihissalam, yaitu satu fenomena yang menurut beliau sudah di luar fitrah manusia. Seharusnya mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menyembah kawakib itu, menyembah planet-planet itu. Dan ada yang perlu kita garis bawahi di era itu, bahwa setiap orang wa kullu man kana ala wajhil ard, di muka bumi ini seluruhnya itu adalah kanu kufaran, semuanya kafir, siwa Ibrahim al-Khalil wa imra'atuhu wa ibnu akhih Lut alaihissalam. Yang muslim, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu hanya 3 saat itu, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, istri beliau Bunda Sarah, dan putra dari saudaranya Nabi Ibrahim itu, yaitu Lut alaihissalam. Jadi bumi yang sekian luas ini itu hanya dihuni oleh 3 muslim. Semuanya itu menyembah berhala dan menyembah kawakib. Itu diriwayatkan di sini. Lalu وكان الخليل عليه السلام هو الذي أزال الله به تلك الشرور وأبطل به ذلك الضلال. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Ibrahim alaihi salam untuk abtala bihi dzalika ad-dhalal, untuk meluruskan kembali kesesatan yang terjadi pada saat itu. Kan dulu ketika Nabi Saleh, sebelum Nabi Ibrahim kan Nabi Saleh, kaum Tsamud itu sudah dibinasakan oleh Allah karena mereka dhalal, tersesat, mereka menyembah berhala. Kemudian mereka dibinasakan, wa bu'dan li Tsamud, kaum Tsamud dijauhkan dari muka bumi ini. Lalu manusia hidup kembali, iblis mulai menggoda lagi kehidupan manusia. Sampai kemudian di sini disebutkan bahwa tidak ada satupun yang muslim di muka bumi ini kecuali 3 orang, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Bunda Sarah. Karena itu Allah mengutus sosok Nabi baru, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hal ini kita bisa lihat ya dalam kitab ini. Oke. Berikutnya, fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala atahu rushdahu fi saghrihi wa bada'athahu rasulan. Jadi Nabi Ibrahim itu
sudah diberikan rusdahu fi sigharihi, di fi saghirihi, sejak kecil Nabi Ibrahim sudah dapat hidayah dari Allah. Jadi tidak benar kalau kemudian ada yang mengatakan Nabi Ibrahim itu pernah menyembah bintang-bintang, menyembah matahari. Tidak. Jadi sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 51, coba kita lihat. Walaqad atayna Ibrahim rushdahu. Sungguh telah kami berikan kepada Ibrahim itu rushdahu, hidayah. Min qablu, jauh sebelum beliau diutus sebagai seorang rasul. Artinya semasa hidupnya Nabi Ibrahim itu tidak pernah menyembah bintang, tidak pernah menyembah matahari, tidak pernah menyembah rembulan sebagaimana yang terjadi saat itu, yaitu maraknya semuka bumi ini pada nyembah berhala dan bintang-bintang, kemudian planet-planet itu. Nah, maka berita itu sangat tidak benar ya. Nabi Ibrahim sejak kecil sudah diberikan rusdahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Kemudian wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Ibrahim idh qala liqaumihi bu'dullah. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi u'budullaha wattaquh. Dan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, apa kata Ibrahim? U'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, wattaquh, dan takwalah kalian kepada Allah. Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Maka hal itu adalah khairun lakum, yang terbaik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu tentang hal itu. Innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifkan. Sesungguhnya kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembah awsanan, berhala-berhala itu, wa takhluquna ifkan, itu berhala-berhala yang kalian ciptakan sendiri, yang kalian buat-buat sendiri, lalu kalian jadikan sebagai Tuhan. Itu adalah sebuah ifkan, pembohongan besar bagi kalian sendiri. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain Allah, la yamlikuna lakum rizqan, apa yang mereka sembah itu tidak bisa memberikan rezeki, kecuali karena itu fabtaghu 'indallah rizqa, maka mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'buduhu, sembahlah Allah, washkuru lahu, bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah atas semua rezeki yang sudah dilimpahkan kepadamu. Ilaihi turja'un, hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Wa in tukazzibuhu faqad kazzaba umamun min qablikum. Nabi Ibrahim mengingatkan mereka, jika kalian mendustakan, faqad kazzaba jadi kalian mendustakan Allah, mendustakan Nabi Ibrahim sebagai seorang utusan, maka itu sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian, yaitu umatnya Nabi Saleh alaihissalam, kaum Thamud, yaitu kaum Hud, kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Demikian juga kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Ibrahim suruh mengajak kepada nenek moyangnya dulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'al rasuli illa al-balagh al-mubin. Tiadalah seorang rasul itu melainkan dia menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala dengan risalah yang sangat jelas, la syakka fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Awalam yarau kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa. Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, tidakkah kalian itu gunakan otak kalian? Tidakkah kalian itu mengamati? Tidakkah kalian itu memperhatikan, melihat kaifa yubdi'ul khalqa, bagaimana Allah itu menciptakan makhluk ini? Thumma yu'iduhu, lalu Allah
mengembalikan mereka. Artinya Allah menciptakan mereka dari mulai alam ruh, lalu ke alam rahim, sampai ke muka bumi ini. Wa yu'iduhu, Allah pun juga bisa mengembalikan mereka. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Menghidupkan, mengembalikan mereka, mematikan mereka, 'ala Allah yasir. Itu adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah. Qul siru fil ard. Katakan wahai Ibrahim, siru fil ard fanzuru kaifa bada'al khalq. Berjalanlah kalian di atas muka bumi ini, kata Allah. Fanzuru, perhatikan, kaifa bada'al khalq. Bagaimana Allah dengan begitu sangat canggih menciptakan alam semesta ini. Thummallahu yunshi'un nash'ata al-akhirah. Kemudian Allah yunshi'u an-nash'ata al-akhirah. Allah pula kemudian yang membangkitkan bagaimana kehidupan akhirat kelak. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Yu'adzibu man yasha' wa yarhamu man yasha'. Allah juga mengazab bagi siapa aja yang dikehendaki oleh Allah. Wa yarhamu man yasha', juga Allah akan merahmati siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wa ilaihi tuqadabuna, dan hanya kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Wa ma antum bimu'jizina fi al-ard wala fi as-sama' wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wa ma antum bimu'jizin fil ardi wala fis sama'. Kalau dibanding dengan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kalian itu tergolong orang yang termasuk mu'jizin. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kalian tidak memiliki wali, tidak memiliki penolong, tidak memiliki nasir, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Famakana jawab qaumihi. Setelah Nabi Ibrahim mengatakan demikian, lalu bagaimana jawaban kaumnya itu? Apa kata mereka? Illa an qalu, justru mereka berkata, uqtuluhu aw harriquhu fa anjahu Allah min nar. Saat beliau berdakwah demikian, menggunakan logika yang sangat sehat, logika yang sangat masuk akal dan rasional itu, malah mereka mengatakan uqtuluhu, bunuh aja Ibrahim itu, wa harriquhu, bakar dia, fa anjahu Allah min nari, lalu Allah menyelamatkan beliau dari api itu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya apa yang terjadi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Liqaumin yu'minun, bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.